Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1256 sampai bab 1260. Melihat penampilan Lin Dong, Gongsun Zimeng tersenyum dan tidak peduli. Setelah sekian lama bersama, dia masih memahami karakter Lin Dong dengan sangat baik. Ini adalah orang yang tidak menginginkan apapun. Namun dia memiliki bakat yang tak terkalahkan. Jika orang lain memiliki bakat dan kekuatan seperti Lin Dong, mereka pasti sudah mendominasi alam Xingsu sejak lama. Tidak bisa dikatakan bahwa Lin Dong tidak memiliki keinginan dan keinginan. Tujuannya sangat sederhana, hanya untuk melindungi dirinya dan orang di sekitarnya dari bahaya. Ngomong-ngomong, Lin Dong, ada apa denganmu datang menemuiku selarut ini? Gongsun Zimeng bertanya. Tidak ada yang serius. Aku akan memberimu sesuatu untuk membela diri. Lin Dong menjawab dengan santai. Beri aku sesuatu, untuk pertahanan diri, ada apa? Ini, kata Lin Dong, berdiri, mengeluarkan dua kotak kayu kecil yang indah dan berjalan, menyerahkannya kepada Gongsun Zimeng. Setelah Gongsun Zimeng mengambilnya, dia melihatnya dengan hati-hati dan melihat bahwa itu hanyalah sebuah kotak kayu kecil. Sepertinya tidak ada yang istimewa darinya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Bagaimana cara menggunakannya untuk pertahanan diri? Sister Meng, ada segel di dalam kotak kayu kecil. Dengan salah satu klon saya, ketika Anda dalam bahaya, Anda dapat memanggil klon saya untuk membantu Anda melawan dan menyelesaikan krisis selama Anda membuka segelnya. Oh, klonmu, apakah itu kuat? Mata Gongsun Zimeng berbinar dan dia melihat dua kotak kayu kecil di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun. Saya tidak berani mengatakannya di tempat lain. Di dunia virtual bintang ini, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh klon saya. Gongsun Zimeng tidak meragukan kata-kata Lin Dong. Orang ini bahkan bisa membunuh para dewa dari klan Lan dalam sekejap. Selain dia, orang terkuat di alam Xingsu hanya berada di level Saint King. Wajar jika tidak bisa mengalahkan tiruan Lin Dong. Lalu jika klan Lan mengirim orang kuat lainnya, bisakah klonmu menolaknya? Gongsun Zimeng terus bertanya. Ya, tidak peduli siapa yang berasal dari klan Lan. Bahkan jika nenek moyang mereka keluar dengan seluruh klan, klon dapat dengan mudah menyelesaikannya. Lin Dong tampak percaya diri. Candaan, nenek moyang klan Lan hanyalah dewa leluhur kecil. Klonnya memiliki kekuatan tingkat kaisar awal. Ada beberapa tingkatan di tengahnya. Tidak peduli berapa banyak dewa leluhur yang ada, mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi tingkat kaisar. Sangat kuat, Gongsun Zimeng bertanya tidak percaya dengan mata membelalak. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu apa yang kuberikan padamu? Sampah, awalnya dikembangkan untuk mencegah kedatangan klan Lan. Dan aku menghabiskan waktu dan energi untuk menelitinya. Jika itu bahkan tidak bisa diselesaikan oleh mereka, apa masalahnya? Kegunaannya? Lin Dong He berkata tidak setuju. Tampaknya menyelesaikan klan Lan adalah masalah sederhana. Untuk Lin Dong yang sudah memasuki ranah kekaisaran, klan Lan memang hanyalah sarang semut. Namun sarang semut tersebut belum saya temukan. Kalau tidak saya akan memungutnya saja untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi. Terima kasih, Lin Dong. Bagaimana cara membuka segel benda ini? Sangat sederhana, datang dan biarkan aku mengajarimu. Dengan kekuatan dan pengertianmu, kamu akan mempelajarinya dalam waktu singkat. Untuk mengajarkan interpretasi Gongsun Zimeng cara membuka segel kotak. Kekuatan Gongsun Zimeng telah mencapai puncak tingkat tertinggi, dan dia akan memasuki alam suci setengah langkah.
Dia bahkan lebih kuat dari Bai Li Yan Hong kotak itu. Tentu saja kita tidak bisa melepaskannya sekarang. Kalau tidak, klonnya bisa keluar dengan sendirinya. Setelah mengajari Gongsun Zimeng cara membuka segel, Lindong memberitahunya bahwa setiap kali dia merasa menghadapi bahaya yang tidak dapat dipecahkan, dia bisa membuka segel dan memanggil klonnya tanpa menyimpan. Tidak masalah jika Anda kehabisan, buat saja beberapa lagi dan berikan padanya. Gongsun Zimeng menyetujuinya dengan sepenuh hati. Tapi menurutku tidak demikian dalam hatiku. Bagaimana harta yang begitu berharga bisa disalahgunakan? Kecuali nyawanya dalam bahaya, dia tidak akan membuka segelnya. Perpisahan dengan Gongsun Zimeng, Lindong meninggalkan benua warna-warni, datang ke benua Cina Tengah, dan menemukan Xuan Yuan Shou. Saat dia melihat Lindong, Xuan Yuan Shou mengepalkan tangannya, membungkus 90 derajat, dan berkata dengan wajah hormat. Xuan Yuan Shou bertemu Guru Lin. Dia tidak tahu bahwa Guru Lin akan datang, jadi dia lalai. Mohon maafkan Tuan Lin. Menghadapi Lindong, yang telah menyelamatkan alam Xingsu berkali-kali, Xuan Yuan Shou tidak hanya merasakan rasa hormat, tetapi juga rasa hormat. Setelah menjaga star virtual realem selama bertahun-tahun, dia akhirnya bisa bernapas lega ketika seorang pemuda penuh keadilan seperti Lindong mengambil tugas penting tersebut. Pemimpin Xuan Yuan, sama-sama, Lindong melambaikan tangannya untuk menghentikan Xuan Yuan Shou memberi penghormatan. Xuan Yuan Shou dihentikan oleh Lindong dan tidak bisa membungkuk padanya, jadi dia tidak lagi memaksakan diri. Saya tidak tahu apakah Tuan Lin datang ke sini larut malam. Apa perintah Anda? Pemimpin Xuan Yuan, saya akan segera pergi, dan dunia Xingsu akan diserahkan kepada Anda mulai sekarang. Saya harap Anda dapat melindungi rumahmu dan Xingsu sebaik yang kamu lakukan sebelumnya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Lin Feng langsung ke pokok permasalahan. Tuan Lin akan pergi. Xuan Yuan Shou tertegun sejenak, lalu bertanya dengan tergesa-gesa. Baiklah, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Jadi aku harus pergi sebentar. Lindong mengangguk. Berapa lama bagi Tuan Lin untuk kembali? Lindong menggelengkan kepalanya dan menjawab, waktu kembalinya tidak dapat ditentukan. Tuan Lin, jika kamu pergi, apa yang akan terjadi jika keluarga Lan menyerang lagi? Tak seorang pun di sini yang bisa melawan para dewa yang kuat, dan alam berbintang akan hancur saat itu. Hal ini telah menyebabkan banyak nyawa terbunuh, terluka, dan terlantar. Hasil terbaik adalah menjadi budak klan Lan dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Tuan Lin, mohon berpikir dua kali, Anda tidak bisa meninggalkan dunia Starfight sendirian. Xuan Yuan Shou tiba-tiba berlutut dan berkata dengan penuh semangat. Lindong tidak menyangka apa yang akan dilakukan Xuan Yuan Shou secara tiba-tiba. Pada saat dia bereaksi, Xuan Yuan Shou sudah berlutut di tanah. Dia dengan cepat melangkah maju dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama, hatiku dipenuhi dengan emosi. Orang tua di depannya telah mengabdikan sebagian besar hidupnya di alam Xingsu. Sekarang saya sudah tua, saya masih mengkhawatirkan alam Xingsu. Ia bahkan tak segan-segan menundukkan wajah tuanya dan berlutut di hadapan pemuda seperti dirinya. Dia memang seorang lelaki tua yang layak dihormati oleh semua makhluk hidup di alam berbintang. Pemimpin Xuan Yuan, tolong segera bangun. Jangan lakukan ini. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, karena saya ingin pergi. Saya pasti sudah memikirkan cara menghilangkan ancaman klan Lan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi? Ada juga temanku di sini. Lindong menjelaskan sambil membantu Xuan Yuan Shou. Mendengar Lindong mengatakan ini,
Xuan Yuan Shou akhirnya merasa lega. Jika Lindong benar-benar pergi, dia tidak akan lagi peduli dengan alam Xingsu. Hanya ada dua cara untuk menunggu alam Xingsu. Entah menjadi budak klan Lan, atau dihancurkan sepenuhnya. Tetapi bahkan jika mereka menjadi budak, keluarga Lan tidak akan melepaskan alam Xingsu begitu saja. Bagaimanapun, dua anggota klan Lan meninggal di sini. Salah satunya adalah Lan Yu, keturunan langsung dari alam dewa setengah langkah, dan yang lainnya adalah Lan San, pembangkit tenaga listrik sejati di alam dewa. Anda akan mengetahuinya dengan mendengarkan kata-kata terakhir mereka. Keduanya memiliki status tinggi di klan Lan. Tuan Lin, Anda mengatakan bagaimana cara menghilangkan ancaman klan Lan. Xuan Yuan Shou, yang dibantu oleh Lindong, langsung bertanya. Yang paling dia khawatirkan adalah keamanan alam Xingsu. Pemimpin Xuan Yuan, jangan khawatir, tolong dengarkan saya pelan-pelan. Lindong mengeluarkan dua kotak kayu kecil yang indah dan melanjutkan, Pemimpin Xuan Yuan, cara untuk meringankan krisis keluarga Lan ada di dalam kotak kayu ini. Shou mengambil kotak kayu dari Lindong dan mengamatinya sejenak. Tuan Lin, saya melihat kotak kayu ini, tidak ada yang aneh di dalamnya. Bisakah ini menyelesaikan krisis klan Lan? Pemimpin Xuan Yuan tidak tahu bahwa ada tiruan saya yang tersegel di dalam kotak kayu ini. Jika klan Lan ketika serangan datang, Anda hanya perlu membuka segel kotak kayu, dan klon saya akan secara otomatis muncul untuk menangani klan Lan dan melindungi alam Xingsu dari bahaya, jelas Lindong. Apakah klonmu tersegel di sini? Xuan Yuan Shou memandang Lindong dan bertanya dengan ragu. Ya. Lindong mengangguk. Tuan Lin, apa kekuatan klon Anda? Bagaimana jika orang-orang dari klan Lan adalah nenek moyang mereka, atau seluruh klan keluar dengan kekuatan penuh? Bisakah Anda menolaknya? Tidak senang atau tidak, dan berkata langsung keluarkan pikiranmu. Dia bahkan tidak ragu menyinggung Lindong. Selama alam Xingsu dapat selamat dari bencana ini dengan aman, dia rela mengorbankan nyawanya, apalagi menyinggung perasaan seseorang. Tentu saja, Lindong bukanlah orang yang pelit. Semakin Xuan Yuan Shou berperilaku seperti ini, semakin dia mengaguminya. Ini adalah orang tua yang benar-benar memikirkan dunia. Demi alam Xingsu, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Menghadapi keraguan lelaki tua itu, Lindong dengan sabar menjawab, jangan khawatir, Pemimpin Xuan Yuan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa meskipun leluhur klan Lan keluar bersama klan Lan, klon saya masih dapat menyelesaikan krisis, lindungi alam Xingsu. Benarkah? Xuan Yuan Shou berkata dengan nada yang agak tidak meyakinkan. Bisakah kotak kayu kecil biasa menahan serangan dari klan Lan, peradaban tingkat 9? Kenapa dia tidak begitu percaya? Jika Lindong memberinya harta lain, itu akan lebih bisa diandalkan. Kotak kayu ini jelas baru saja dibuat. Itu benar sekali. Nada suara Lindong sangat yakin. Xuan Yuan Shou terdiam beberapa saat. Tuan Lin, secara logis saya harus mempercayai Anda dan tidak menanyai Anda. Karena jika Anda benar-benar tidak ingin peduli dengan alam Xingsu dan pergi dengan tenang, tidak akan ada yang tahu. Tetapi ini adalah masalah hidup dan mati bagi seluruh Xingsu. Alam, saya harus memperlakukannya dengan hati-hati. Saya harus bertanggung jawab atas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam Xingsu. Ini adalah tanggung jawab yang diwariskan oleh keluarga Xuan Yuan saya. Harap dipahami. Xuan Yuan Shou berlutut di depan Lindong lagi. Untungnya, Lindong memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan menghentikannya. Pemimpin Xuan Yuan, katakan saja secara langsung, bagaimana kamu bisa mempercayai kata-kataku? Lindong bertanya sambil tersenyum masam. Bagi lelaki tua ini,
dia merasa tidak berdaya dan penuh rasa hormat pada saat yang bersamaan. Saya khawatir di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Singsu, hanya lelaki tua ini yang memikirkan seluruh alam Singsu. Jangankan orang lain mengejar Xuan Yuan Shou, alangkah baiknya jika levelnya 1/10 atau 1%. Bagaimanapun, Lindong percaya bahwa dia jauh lebih buruk daripada Xuan Yuan Shou dan tidak bisa mencapai level orang tua itu. Xuan Yuan Shou tidak menjawab pertanyaan Lindong, tetapi bertanya kepadanya, "Tuan Lin, Anda mengeluarkan 2 kotak kayu itu. Apakah Anda akan memberikannya kepada saya?" "Ya, kalau begitu bisakah aku melepaskan ikatannya dan melihatnya?" "Oke." Dia tahu bahwa Xuan Yuan Shou tidak akan membiarkannya pergi sampai dia bisa melihat efeknya, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaan pihak lain. Hal terburuk adalah membuat yang lain sendiri. Xuan Yuan Shou tidak lebih baik dari Gongsun Zimeng. Pola keduanya berbeda. Selain itu, Xuan Yuan Shou tidak banyak berhubungan dengan Lindong, jadi hasilnya tentu saja berbeda. Setelah Gongsun Zimeng mendengar perkenalan Lindong, dia mempercayainya tanpa keraguan. Xuan Yuan Shou harus memastikan efek klon tersebut. Melihat Lindong tidak menolak dan tidak menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya, Xuan Yuan Shou merasa sedikit lega. Masih membutuhkan keberanian yang besar untuk mempertanyakan keberadaan orang sakti yang bisa langsung membunuh para dewa. Di seluruh alam Singsu, kecuali Xuan Yuan Shou, tidak ada yang berani melakukan ini. Lindong kemudian mulai mengajari Xuan Yuan Shou cara membuka segel kotak itu. Dengan kekuatan dan bakat setingkat Saint King, dia mempelajarinya hanya dalam beberapa menit. Sambil memegang kotak kayu di tangannya, Xuan Yuan Shou menatap Lindong. "Pemimpin Xuan Yuan, apakah kamu tidak ingin melihat efeknya? Buka saja, klon akan muncul secara otomatis." "Tuan Lin, bagaimana kalau kita berpindah tempat?" Xuan Yuan Shou bertanya dengan hati-hati. "Tidak apa-apa." Setelah Lindong mengatakan itu, dia membawa Xuan Yuan Shou dan melangkah keluar ke dalam kehampaan di tepi alam bintang kekosongan. Kondisi di sini sangat buruk dan ada bintang kematian yang tak bernyawa di mana-mana. Tidak apa-apa di sini, jauh dari pusat, dan tidak ada planet hidup di sekitarnya. Xuan Yuan Shou memandangi bintang kematian yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di kehampaan yang gelap, dan terkejut di dalam hatinya. Dia sudah menebak lokasi tempat ini, justru karena tebakanku itulah aku sangat terkejut. Hanya dalam satu napas, Lindong membawanya melintasi radius Starfight Realm. Ini sangat cepat sehingga tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dipahami. Apakah ini alam para dewa? Keterampilan ini sendiri masih jauh dari sebanding dengan keterampilan seorang suci. Tidak heran Lan Shan membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk mencapai dunia Starfight dari peradaban tingkat 9. Xuan Yuan Shou belum mengetahuinya. Lindong kini telah melampaui alam dewa dan mencapai alam kekaisaran. "Tuan Lin, saya benar-benar ingin membuka segelnya." Xuan Yuan Shou kembali sadar dan menatap Lindong dan berkata, "Permisi, ini bukan masalah besar. Klon ini sudah digunakan. Aku akan memberimu satu lagi nanti." Sikap acuh tak acuh Lindong membuat Xuan Yuan Shou merasa nyaman. Setidaknya pihak lain tidak marah karenanya. "Tidak perlu, Tuan Lin, jika itu benar-benar sekuat yang Anda katakan, saya hanya perlu satu klon untuk menghadapi klan Lan." Setelah Xuan Yuan Shou selesai berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu dan mulai menggunakan metode yang diajarkan Lindong kepadanya membuka kunci kotak di tangannya. Tak lama kemudian kotak kayu itu dibuka. Setetes darah keluar dari dalam. Saat esensi dan darah muncul,
Kekosongan di sekitarnya mulai tidak mampu menahan penindasan, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Death Star, yang lebih dekat, juga didorong menjauh oleh kekuatan tak terlihat. Belum lagi Xuan Yuan Shou sendiri. Tubuhnya seperti terjebak di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Xuan Yuan Shou tidak menunggu untuk memikirkannya. Setelah esensi dan darah keluar, itu terus berubah. Dalam 2 atau 3 detik, dia berubah menjadi Lin Dong yang lain. Baru setelah klon muncul, tekanannya hilang. Tuan Lin, Xuan Yuan Shou memandang Lin Dong. Pemimpin Xuan Yuan, ini klon saya, segel yang Anda pecahkan. Selama saya tidak ikut campur, dia hanya akan mematuhi perintah Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin dia lakukan. Tetapi klon tersebut hanya dapat bertahan selama 1 jam. Waktu ini akan hilang begitu tiba. Anda harus membiarkan dia menyelesaikan semuanya dalam batas waktu. Jelas Lin Dong. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Dong, Xuan Yuan Shou mengalihkan pandangannya ke klon dan ingin berbicara. Tetapi dia tidak berani. Meskipun itu adalah tiruan Master Lin. Tidak semua orang bisa mengarahkannya, setidaknya dia belum berani. Lin Dong juga melihat pengekangan Xuan Yuan Shou, jadi dia berkata, tunjukkan kekuatanmu kepada pemimpin aliansi Xuan Yuan. Hati-hati jangan sampai menghancurkan alam Xingsu. Ya, dia adalah bagian dari jiwa Lin Dong. Dia tidak memiliki kemampuan berpikir, hanya kemampuan eksekusi. Jika Lin Dong ada di sini, tidak diragukan lagi dia harus mendengarkan Lin Dong. Jika Lin Dong tidak ada, dia harus mendengarkan orang yang membuka segelnya. Dapat dipahami bahwa Lin Dong menyiapkan program dari awal, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan klon adalah menjalankannya. Secara otomatis akan hilang ketika waktunya habis. Klon tersebut menghadap kehampaan di kejauhan, dan ada banyak bintang kematian yang melayang di depannya, masing-masing memancarkan semburan energi kematian. Jangan meremehkan Death Star ini, pernah ada kehidupan pada mereka. Hanya saja ketika umur mereka telah habis, semua makhluk yang hidup di dalamnya telah pergi. Yang menanti mereka adalah kejayaan terakhir mereka, penghancuran diri. Gemuruh, aura klon itu meledak, lingkaran gelombang udara menyebar. Xuan Yuan Shou merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali di bawah aura ini. Hatiku bergetar, sangat kuat, itu jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan Sekte Lan padanya sebelumnya. Klon Master Lin ini pasti berada di alam dewa, dan juga yang terbaik di alam dewa. Pantas saja bisa membunuh Blue Mountain secara instan. Bahkan klonnya sangat kuat, seberapa kuat seharusnya tubuh utamanya. Pada saat gelombang udara menyebar, Lin Dong melindungi Xuan Yuan Shou tepat waktu untuk mencegahnya terluka. Bahkan jika klon tersebut telah mengurangi kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Suci seperti Xuan Yuan Shou. Setelah terpengaruh, kematian tidak bisa dihindari. Saat ini, banyak bintang kematian di depan mulai meledak seperti kembang api. Bang, 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 aku melihat Death Star melayang di kehampaan di kejauhan, meledak seperti kembang api. Ini membentuk gambaran yang sangat spektakuler. Saat Death Star meledak, ia melepaskan cahaya yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Lubang hitam luar angkasa besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seperti mulut besar dari neraka, menelan segalanya. Ini pertama kalinya Lin Dong melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Tidak ada yang bisa menganggap ledakan planet yang tak terhitung jumlahnya sebagai kembang api. Xuan Yuan Shou di samping sudah tercengang, klon Master Lin bahkan tidak bergerak.
Semburan napas saja dapat menyebabkan banyak kerusakan. Orang kuat di alam dewa memang menakutkan. Oke, ambil kembali, jangan menakuti pemimpin aliansi Xuan Yuan, kata Lindong. Klon tersebut segera menarik kembali napasnya dan berdiri tak bergerak, dan kehampaan kembali menjadi tenang. Pemimpin Xuan Yuan, kamu harus percaya sekarang. Lindong memandang Xuan Yuan Shou. Saya percaya, hati Tuan Lin terhubung dengan dunia maya bintang, untuk makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sini. Saya berterima kasih, terima kasih Tuan Lin. Saya, Xuan Yuan Shou, menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Mohon maafkan saya, Tuan Lin. Bodoh. Xuan Yuan Shou menjawab dengan cepat. Faktanya, ketika dia membuka segel kotak itu dan setetes darah keluar, dia mulai mempercayainya. Karena ketika setetes esensi dan darah itu muncul, bahkan kehampaan pun tidak dapat menahannya. Tampaknya benda ini seharusnya tidak sampai ke alam Xingsu sama sekali. Selain itu, setelah esensi dan darah kemudian berubah menjadi klon, ia meledak dengan tekanan yang bahkan lebih kuat daripada Blue Mountain. Xuan Yuan Shou sepenuhnya mempercayai kata-kata Lindong. Dengan kotak kayu kecil ini, Anda tidak perlu lagi khawatir akan serangan dari klan Lan. Pemimpin Xuan Yuan, tidak perlu mengatakan ini, Anda juga memikirkan tentang alam Xingsu. Saya sepenuhnya dapat memahaminya. Sejujurnya, saya sebenarnya sangat mengagumi Anda. Setidaknya saya tidak bisa melakukan ini. Saya lebih suka berikan semua yang kumiliki untuk alam Xingsu. Lindong berkata dengan penuh kekaguman. Tuan Lin, tolong jangan katakan itu. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Anda? Anda telah membawa alam Xingsu kembali dari ambang kehancuran beberapa kali. Anda adalah penyelamat alam Xingsu. Saya hanya mencoba yang terbaik. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Xuan Yuan Shou tampak rendah hati. Pemimpin Xuan Yuan, tolong jangan rendah hati. Justru karena Anda dengan sepenuh hati peduli dengan alam Xingsu dan dapat memberikan segalanya untuk itu, saya akan menyerahkan klon tersebut kepada Anda untuk diamankan. Saya yakin Anda akan menggunakannya untuk melindungi alam Xingsu. Mulai sekarang, tempat ini akan serahkan padamu. Lindong berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Lin, karena mempercayaiku. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi alam Xingsu dan rumahku. Siapapun yang ingin menyerang di sini harus melangkahi tubuhku, jawab Xuan Yuan Shou dengan serius. Aku percaya padamu. Setelah Lindong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengambil klon itu. Kemudian dia menyerahkan 2 kotak kayu dengan klonnya yang disegel kepada Xuan Yuan Shou dan memintanya untuk menggunakannya untuk melindungi alam Xingsu. Xuan Yuan Shou hanya bersikeras pada satu hal. Karena klonnya sangat kuat, dia merasa satu klon saja sudah cukup untuk menghadapi klan Lan. Selain itu, ketidakpercayaannya pada Lindong lah yang menyebabkan pemborosan. Tanggung jawab ini ada padanya, dan Xuan Yuan Shou mengakuinya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Lindong. Sangat mudah untuk membuat kotak kayu untuk menyegel klon tersebut. Memberikan jejak jiwa pada klon saja adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Potong jiwa, rasa sakit seperti itu sangat menyiksa sehingga banyak orang tidak dapat menahannya. Lindong tidak bisa menahannya. Jika seseorang tidak menginginkannya, apa yang dapat dia lakukan? Dan satu saja sudah cukup. Meski belum cukup, masih ada 2 di tangan Gongsun Zimeng. Jadi Lindong tidak lagi memaksakannya. Akhirnya, sebelum pergi, dia memberitahu Xuan Yuan Shou. Jika klon di tangan Anda habis dan alam Xingsu dalam bahaya lagi,
Pergilah ke sekte kaca warna-warni untuk menemukan Gong Sun Zimeng, atau pergi ke keluarga Su untuk menemukan Su Sueling. Keduanya memilikinya. Meninggalkan 5 klon di alam Xingsu sudah cukup untuk mengatasi semua krisis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan Yuan Shou, Lindong datang ke wilayah barat benua Cina Tengah, basis keluarga Su dan juga wilayah pengaruh keluarga Su. Sejak hubungan antara keluarga Su dan Lindong keluar, semua kekuatan mundur dari distrik barat secara serempak, karena takut menyinggung kekuatan baru di dunia Starfleet. Saat ini, distrik barat sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Su saja, dan kekuatan keluarga Su telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak perlu dibatasi oleh kekuatan apapun, keluarga Su tidak pernah sesantai sekarang. Semua orang keluar dengan kepala terangkat tinggi. Su Sueling berada di ruang rahasia, memeriksa beberapa rahasia tentang keluarga Su. Dia secara bertahap mulai mengambil alih urusan keluarga Su dan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keluarga Su. Bisa dikatakan status Su Sueling di keluarga Su sudah setara dengan leluhurnya. Bahkan nenek moyang keluarga Su harus terlihat baik dan berbicara lembut saat melihatnya. Ruang rahasia adalah tempat keluarga Su menyimpan dokumen rahasia. Hanya tokoh paling inti dari keluarga Su yang bisa masuk. Fakta bahwa Su Sueling bisa masuk membuktikan bahwa dia telah diakui oleh keluarga Su dan pasti akan menjadi pengambil keputusan keluarga Su di masa depan. Ada banyak volume rahasia di ruang rahasia. Ada yang tentang keluarga Su, dan ada pula yang tentang alam Xingsu. Melihat file rahasia tersebut, Su Sueling terkejut. Ternyata ada begitu banyak rahasia tentang keluarga Su dan alam Xingsu. Benua Cina Tengah, di ruang rahasia keluarga Su. Sementara Su Sueling sedang berkonsentrasi memeriksa gulungan rahasia. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benakku. Nona Su, kamu baik-baik saja. Pemilik suara itu tentu saja adalah Lindong. Baginya, orang kuat di alam kekaisaran, ruang rahasia keluarga Su tidak berguna. Jika Lindong ingin mencapai tempat manapun di alam Xingsu, itu hanya dalam hitungan detik. Jika dia benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya tanpa syarat apapun, di depannya tidak akan ada rahasia di alam Xingsu. Tapi Lindong tidak mau melakukan ini. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan tidak etis jika mengeksplorasi rahasia orang lain tanpa izin. Su Sueling terkejut. Suara ini terlalu familiar baginya. Tidak berlebihan jika disebut menghantui. Tapi ini ruang rahasia keluarga Su, bagaimana dia bisa masuk? Perlahan memutar kepalanya, dia melihat wajah familiar itu muncul di matanya. Lin, Tuan Lin, kenapa kamu ada di sini? Su Sueling bertanya tidak percaya dengan mata terbelalak. Apa, Nona Su tidak menyambutku sebagai teman lama? Lindong bertanya pada pihak lain sambil tersenyum. Selamat datang, selamat datang. Bagaimana mungkin Anda tidak menyambut saya? Merupakan berkah dari keluarga Su saya bahwa Tuan Lin dapat datang ke keluarga Su saya. Su Sueling berkata dengan tidak jelas. Dia tidak pernah mengira Lindong akan datang mencarinya. Saat kami berpisah dengan sekte kaca warna-warni, kami pikir akan sulit untuk bertemu lagi di masa depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya 1 tahun kemudian, Lindong akan mengambil inisiatif untuk datang. Su Sueling sangat tersanjung. Itu bahkan lebih mendebarkan dan mengasyikkan daripada dia mengambil alih keluarga Su. Nona Su, tidak perlu bersikap sopan padaku. Kita adalah teman lama. Saat aku dalam masalah, berkat bantuanmu aku bisa berbalik dan pulih seperti sekarang ini. Aku, Lindong, aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih.
Su, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Ekspresi Lindong menjadi serius. Dia sangat berterima kasih kepada Su Sueling. Tanpa bantuan pihak lain di saat-saat kritis. Saya masih tidak yakin bagaimana situasinya. Oleh karena itu, Su Sueling harus meninggalkan 2 klon untuk digunakannya sebagai pertahanan diri. Selama Anda tidak keluar dari dunia maya bintang, klon dengan kekuatan tingkat kekaisaran sudah cukup untuk mengatasi krisis apapun. Tuan Lin, tolong berhenti menggodaku. Bahkan tanpa saya yakin Tuan Lin dapat dengan mudah menyelesaikan semua masalah. Apa yang saya lakukan hanyalah hal-hal sepele. Su Sueling tersenyum masam. Kata-kata Lindong membuatnya merasa bersalah. Su Sueling merasa dia tidak berbuat banyak untuk membantu Lindong. Dia hanya melakukan pekerjaan serabutan. Dia tidak tahu bahwa dia akan membantu Lindong mengeluarkan uang untuk membujuk keluarga Su agar menyetujui investasi Lindong di perusahaan perdagangan kornukopia. Membiarkan Lindong mendapatkan poin dewa dalam jumlah besar adalah bantuan terbesar baginya. Poin ketuhanan adalah dasar bagi Lindong untuk menjadi lebih kuat. Tanpa poin ilahi, di mana Lindong hari ini, tidak, Nona Su sudah berbuat cukup banyak. Saya tidak bisa berkata banyak lagi. Bagaimanapun, Anda telah banyak membantu saya. Tujuan datang kepada Anda kali ini adalah untuk memberi Anda sesuatu untuk pertahanan diri. Kamu dapat membukanya ketika kamu menghadapi bahaya di masa depan. Dan itu pasti akan membantu kamu menyelesaikan krisis ini. Kata Lindong, mengeluarkan 2 kotak kayu dan menyerahkannya kepada Su Sueling. Setelah Su Sueling mengambil kotak kayu itu, dia mengamatinya dan bertanya, Tuan Lin, apa ini? Bagaimana cara menggunakannya? Dengan kekuatan dan identitas Lindong saat ini, tidak perlu menggoda dirinya sendiri. Ada tiruan saya yang tersegel di dalam kotak kayu. Saat Anda dalam bahaya, buka saja segelnya dan biarkan dia keluar. Klon Tuan Lin? Ya, itu klonku. Namun, setelah klon itu dipisahkan dariku, ia tidak bisa berpikir mandiri. Fungsinya hanya untuk menjalankan perintah orang yang melepaskan segelnya. Apalagi klon itu hanya ada selama 1 jam, dan itu akan menghilang secara otomatis segera setelah waktunya habis. Terima kasih, Tuan Lin. Su Sueling dengan hati-hati menyimpan kotak itu. Semua yang diberikan Lindong padanya adalah harta karun baginya. Itu tidak akan pernah digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tuan Lin, bagaimana cara membuka segel kotak ini? Mudah, izinkan saya mengajari Anda. Anda akan segera mempelajarinya. Setelah mengajari Su Sueling cara membuka segel, Lindong melihat ke milik pihak lain tatapan tersisa. Kemudian Lindong kembali ke sekte kaca warna-warni dan datang ke tempat tinggal Yun Si dan yang lainnya. Kali ini dia tidak menyelinap ke kamar Baili Yan Hong seperti terakhir kali, tapi langsung membangunkan semua orang. Tunggu sampai semua orang berkumpul, Lindong mengeluarkan kotak kayu itu dan membagikannya secara merata kepada semua orang, 2 untuk setiap orang. Kecuali Baili Yan Hong, tidak ada yang tahu terbuat dari apa kotak kayu itu. Semua orang mengamati dengan rasa ingin tahu. Ketika Murong Qingge melihat bahwa dia juga memilikinya, dia merasa senang dan terharu pada saat yang bersamaan. Dia adalah orang terakhir yang bergabung dengan keluarga besar, dan dia biasanya terlihat sombong dalam perjalanannya ke alam Starfire. Meremehkan semua orang, dia berpikir bahwa dia memiliki bakat yang hebat dan jika dia bisa bergabung dengan sekte kaca warna-warni, dia pasti akan berbeda dari Yun Si dan yang lainnya di masa depan. Dia bahkan meremehkan Lindong. Tentu saja,
Alasan utama mengapa Murong Qingge melakukan ini adalah karena dia tidak puas dengan penolakan Lindong terhadapnya di depan banyak orang di China Summer Pride Festival. Wanita terkadang bisa menjadi begitu picik. Apa yang tidak diharapkan oleh Murong Qingge adalah bahwa 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni sama sekali tidak tertarik dengan bakatnya, tetapi ingin melatihnya untuk menjadi korban terakhir kebangkitan Lan Yu. Jika bukan karena Lindong, dia akan menjadi makanan bagi Lan Yu untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pria yang selama ini dibencinya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat dia diselamatkan oleh Lindong, semua kebencian di hati Murong Qingge berubah menjadi kekaguman pada Lindong. Setelah mengalami hidup dan mati, dia memalingkan muka dan memikirkannya. Tidak peduli apa jenis wajah atau harga diri, selama dia bisa bersama orang yang dia suka, dia akan melakukan apapun. Suatu hari nanti, jika dia perlu dikorbankan untuk membantu Lindong, Murong Qingge akan setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, nyawanya diselamatkan oleh Lindong. Tanpa Lindong, dia, Murong Qingge, tidak akan berada di tempatnya sekarang. Kotak-kotak itu dibagikan, Lindong mulai menjelaskan fungsi kotak itu dan cara menggunakannya. Ketika mereka mendengar klon Lindong disegel di dalam kotak, semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Setelah perkenalan, Lindong mulai mengajarkan cara membuka segel. Dia hampir mengajari semua orang langkah demi langkah. Harus dipastikan bahwa setiap orang mengetahui cara melakukannya, dan harus sangat terampil agar mereka dapat membuka segelnya secepat mungkin. Jika tidak, dalam keadaan darurat, pasti tidak akan berhasil jika Anda bergerak terlalu lambat. Segelnya harus dibuka kuncinya sesegera mungkin. Selama esensi dan darah yang ditinggalkan Lindong terbang keluar. Esensi darah dan paksaan dari orang kuat di alam kekaisaran untuk sementara dapat mengintimidasi segala sesuatu di bawah alam kekaisaran. Pada saat lawan bereaksi, klon sudah muncul, dan pada saat itu akan ada klon untuk menghadapi musuh. Setelah mengajari semua orang cara melepas segel, Lindong kembali ke dunia sangkar roh. Sisi lain, Diji dengan paksa memikirkan tentang dunia sangkar roh dan kembali ke alam Linglan. Peradaban tingkat 9, domain Linglan, di atas Death Star yang tersegel. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul. Yue Ji lah yang menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk secara paksa meninggalkan dunia sangkar roh. Saat tubuh bertarung melawan klan mesin super dan klan pemakan jiwa, tubuh tersebut menghancurkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Akibatnya, tubuh fisik Yue Ji menghilang dan dia hanya bisa muncul sebagai jiwa. Untungnya, dia memenangkan taruhan kali ini, ketika jiwanya memasuki dunia sangkar roh untuk dihangatkan dan diberi makan, dia bertemu Lindong, yang memungkinkannya pulih ke titik di mana dia bisa menginspirasi pukulan punggungnya hanya dalam 2 tahun. Kemudian gunakan harta karun yang dikumpulkan dari 8 kota utama alam Linglong untuk memulihkan kekuatan jiwa hingga 80% dari puncaknya. Mampu melarikan diri dari dunia sangkar roh. Jika bukan karena Lindong, kali ini mungkin akan diperpanjang ratusan kali. Yue Ji melihat segala sesuatu di depannya dan mengerutkan kening. Pada saat penghancuran diri, karena dampak yang sangat besar, kekuatan jiwanya berada dalam keadaan koma, dan dia sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi selanjutnya. Saya hanya ingat bahwa dia menyuntikkan jejak jiwanya ke dalam pedang King Lian dan membiarkan pedang King Lian membawanya pergi. Berdasarkan situasi saat itu, ditambah pemandangan saat ini, Tsukiji mungkin bisa menebak apa yang terjadi setelah dia meledakkan dirinya.
Pedang King Lian pasti membawa jejak jiwanya ke bintang kematian, dan kemudian mengirimkannya ke dunia sangkar roh untuk memberi makan dan menyegel bintang tersebut. Jejak jiwa itu memasuki alam linglong dan berubah menjadi seorang gadis kecil. Dia telah mencuri sesuatu untuk mencari nafkah. Dia masih muda pada saat itu, tapi bagaimanapun juga, dia adalah jiwa dari orang yang berkuasa di alam kekaisaran. Masih ada beberapa kemampuan khusus, meski dia ketahuan berkali-kali, pengusaha yang dipimpin oleh He Yaoting tidak berani melakukan apapun padanya. Kemudian dia bertemu Lindong dan diganti namanya menjadi Tuan-Tuan oleh Lindong. Yue Ji menatap segel di planet ini, merasa berat di hatinya. Setiap rangkaian tindakan yang dilakukan pedang King Lian setelah dia koma membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Saya khawatir seluruh kekuatan saya telah habis sekarang. Jangkau dan bergerak, pedang yang ternoda terbang dari jauh dan jatuh ke tangan Yue Ji. Tubuh jiwa yang besar dapat melakukan banyak hal yang dilakukan orang normal. Tentu saja ada batasannya. Oleh karena itu, Yue Ji harus memanggil 4 kaisar dari Dijiang untuk bekerja sama membentuk kembali tubuhnya. Melihat dengan cermat pedang teratai hijau di tangannya, Yue Ji menunjukkan ekspresi sedih. King Lianjian telah menjadi teman baik dan kawan seperjuangannya selama banyak zaman, dan baru saja mengembangkan kecerdasan spiritual. Namun, setelah kejadian kali ini, dia benar-benar terlempar kembali ke bentuk aslinya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih, dan mungkin tidak akan pernah bisa pulih. Teman lama, terima kasih, tanpamu, aku akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini, dan wilayah Linglan juga akan berada dalam krisis. Setelah wilayah Linglan dilanggar, banyak ras yang tinggal di sini akan dihancurkan. Jangan khawatir, selama kamu bisa selamat dari krisis ini, berapapun resikonya, aku akan menemukan cara untuk memulihkanmu. Yue Ji menatap pedang King Lian dan bergumam pada dirinya sendiri. Pedang King Lian tergeletak di sana dengan tenang tanpa reaksi apapun. Untuk menyelamatkan Yue Ji dan menciptakan peluang bagi tuannya. Itu memecahkan penghalang antara dunia nyata dan dunia sangkar roh, mengirimkan jiwa Yue Ji ke dunia sangkar roh, menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, sisanya digunakan untuk menutup planet ini. Kecerdasan spiritual yang baru lahir telah tertidur selamanya. Pedang King Lian saat ini tidak lagi memiliki kemampuan atau fungsi apapun kecuali materialnya yang lebih keras. Dibandingkan dengan pedang King Lian sebelumnya, ia tertinggal lebih dari 180.000 level. Pedang teratai hijau ditujukan untuk Yue Ji. Bukan lagi sekedar senjata, tapi teman baik dan partner baik yang bisa diajak bicara. Yue Ji tidak sabar menunggu teman lamanya menanggapinya, jadi dia menyingkirkan pedang teratai hijau. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi sentimental. Musuh asing menatap wilayah Linglan dengan penuh semangat. Berita bahwa klan mesin super dan klan pemakan jiwa bergabung harus disebarkan secepatnya. Biarkan Dijiang dan kekuatan besar lainnya bersiap untuk pertempuran. Pada saat yang sama, dia membentuk kembali tubuhnya dan menunggu hari pertempuran yang menentukan dengan musuh. Sejujurnya, Diji tidak yakin apakah wilayah Linglan dapat bertahan pada akhirnya. Diji memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi salah satu klan mesin super dan klan pemakan jiwa sendirian. Namun kedua ras tersebut bersatu, hasilnya sangat sulit diprediksi. Dan yang paling penting adalah, peradaban tingkat 9 yang dikendalikan oleh kedua ras ini berbatasan dengan domain Linglan. Mereka semua cukup mengenal wilayah Linglan. Sekarang mereka telah memutuskan untuk bergabung dan menyerang wilayah Linglan.
kemungkinan besar mereka sudah memiliki cara untuk menghadapi 5 kaisar Linglan dan menerobos wilayah Linglan. Yue Ji harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dia hanya bisa terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Saya harap kesembuhan saya dapat mengganggu rencana klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Sosok yang menjulang itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ujung planet. Melihat segel yang melindungi keselamatannya di depannya, Yue Ji benar-benar enggan untuk menghancurkannya. Ini adalah kekuatan terakhir dari pedang King Lian. Tapi itu tidak bisa dilakukan tanpa merusaknya. Ini masih merupakan segel yang tidak bisa dibuka. Tidak ada jalan keluar tanpa merusaknya. Setelah berdiri sejenak, Yue Ji tidak lagi ragu-ragu. Sebuah tangan ramping bertumpu pada segelnya. Mungkin dia merasakan aura Yue Ji. Segel itu menghilang secara otomatis setelah disentuh olehnya. Terima kasih, teman lama, Yue Ji berkata pada dirinya sendiri lagi. Saat segelnya menghilang, sesosok tidak jauh dari situ tiba-tiba membuka matanya. Kemudian tubuh itu menghilang seketika. Setelah segelnya hilang, Yue Ji hendak melangkah keluar. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, sebelum Yue Ji sempat bereaksi. Pihak lain berkata dengan terkejut, "Diji, kamu akhirnya bangun." Tentu saja Yue Ji mengetahui identitas orang ini. Di Yuan juga salah satu dari 5 kaisar Linglan. Di Yuan sebenarnya menemukan tempatnya sendiri untuk memulihkan diri, yang tidak diharapkan Yue Ji. Dengan kata lain, 3 orang lainnya juga harus mengetahui situasi mereka. Di Yuan, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Sepertinya senior di Jiang juga tahu kalau aku terluka parah. Di mana mereka? Dibandingkan dengan keterkejutan dan kegembiraan di Yuan, Di Ji jauh lebih tenang. Di Yuan tidak menjawab pertanyaan Di Ji, tapi hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Karena dia menemukan ada yang tidak beres, Di Ji di depannya ternyata adalah raga jiwa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang membiarkan tubuh jiwa keluar dan berjalan. Lagi pula, ada terlalu banyak batasan. Sekali jiwa rusak parah, sulit untuk pulih. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Di Ji menggunakan raga jiwanya untuk keluar dari tempat pemulihan. Yang pertama adalah luka fisik yang sangat serius dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Yang kedua adalah tubuh fisik telah hancur total dan hanya dapat eksis sebagai tubuh jiwa. Tidak peduli apa itu semua menunjukkan bahwa Di Ji menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun, kata Di Jiang, cedera Di Ji kali ini serius dan mungkin mengancam nyawa, biarkan Di Yuan bersiap secara mental. Tapi saat aku benar-benar melihat Di Ji muncul di raga jiwanya, dia masih patah hati. Aura kekerasan terpancar. Dia hampir kehilangan kendali atas kekuatannya. Bersambung.